Maaf, hari ini terlalu banyak pekerjaan. Kata Alvano singkat. Isfara mengangguk pelan, berusaha menanggapi, namun pikirannya terlalu sibuk memperhatikan sekitar. Saat melangkah keluar dari mobil dan mengikuti Alvano menuju pintu masuk, matanya terus menelusuri setiap sudut rumah itu. Dinding-dindingnya mulus, bersih tanpa banyak ornamen. Namun, setiap detail, mulai dari gagang pintu, taman kecil di samping teras, hingga lampu gantung di dalam, semuanya terkesan mahal. Begitu pintu rumah terbuka, Isfara hampir menahan napas. Interiornya luas, lega, dan tetap bergaya minimalis. Lantai marmer mengkilap, sofa abu-abu besar di ruang tamu, dan rak buku tinggi dengan koleksi yang tampaknya benar-benar dibaca, bukan sekedar pajangan. Tak ada kemewahan berlebihan seperti emas-emas mencolok, namun justru itu yang membuat rumah ini terasa berkelas. Isfara berdiri kaku di depan pintu, merasa seolah baru saja melangkah ke dunia lain. Dalam hatinya, suara kecil berbisik getir. Ternyata, pria yang aku tarik asal-asalan buat nikah ini orang kaya ya. Dia tersenyum tipis, setengah tak percaya, juga merasa bodoh. Masuklah. Kata Alvano, membuyarkan lamunannya. Nada suaranya lebih lembut, seolah sadar betapa canggung situasi ini. Isfara melangkah masuk, membiarkan dirinya ditelan oleh kehangatan rumah asing itu. Tidak satu pun dari mereka yang membuka suara. Isfara menunduk, sementara Alvano hanya diam dengan tatapan mengarah ke dinding, seolah sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya yang ruwet. Sejenak Alvano mengalihkan pandangannya pada Isfara. Entah apa yang dipikirkan, sorot matanya menunjukkan seperti sedang mencocokkan sesuatu, kemudian menggeleng pelan. Beberapa detik berlalu, akhirnya Alvano berdiri dan berjalan menuju tangga. Aku tunjukkan kamarmu. Ucap pria itu singkat. Isfara mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah pria itu dalam diam. Langkah mereka menggema pelan di lantai marmer, melewati lukisan-lukisan besar dan deretan foto keluarga yang tergantung rapi di dinding. Semua barang di sini tampak berkelas. Setibanya di depan sebuah pintu berwarna putih gading, Alvano membukanya dan mempersilahkan Isfara masuk. Kamarnya luas, nyaris 2 kali ukuran kamar milik Isfara di rumah orang tuanya. Tempat tidur besar dengan spray putih bersih mendominasi ruangan, disandingkan lemari pakaian tinggi dan jendela besar dengan tirai tebal berwarna kelabu. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja ke Mbak Wati. Kamarnya di belakang dapur. Kata Alvano datar, tanpa menoleh. Isfara hanya mengangguk lagi. Saat suara langkah kaki Alvano menjauh, dia baru perlahan-lahan meletakkan tas dan kopernya di kursi dekat jendela. Saat duduk di tepi kasur, Isfara mengusap wajahnya yang sudah mulai terasa panas. Ada perasaan ganjil yang menggelayut di dadanya. Bukan hanya gugup, tapi juga penyesalan yang samar-samar mulai muncul ke permukaan. Seketika, dadanya terasa berat. Apa yang sedang dia lakukan? Tangannya mengepal tanpa sadar. Tadi pagi, dia masih duduk di KUA dengan perasaan panik dan marah karena Tara tidak muncul. Lalu, semuanya berubah begitu cepat. Keputusan impulsif yang saat itu terasa logis, kini perlahan kehilangan bentuknya. Bagaimana mungkin dia bisa cocok tinggal di rumah sebesar ini, bersama pria yang bahkan tidak dikenalnya dengan baik, dari dunia yang sepenuhnya asing baginya? Isfara menarik nafas panjang. Ada rasa malu yang mengendap di dada. Mungkin dia terlalu naif, terlalu cepat menarik Alvano ke dalam kekacauan hidupnya, hanya karena sama-sama dikhianati. Namun saat itu, dia tidak tahu kalau perbedaan di antara mereka akan terasa sejauh ini. Isfara menatap pintu yang kini tertutup rapat. Baru beberapa jam menikah dan segalanya sudah terasa salah. Ketukan pelan di pintu membuat Isfara tersentak. Dia buru-buru mengusap wajah, merapikan duduknya seolah takut ketahuan sedang tenggelam dalam kekalutan sendiri. Pintu terbuka tanpa suara. Alvano berdiri di ambang pintu, wajahnya tetap datar seperti biasa. Aku mau bahas sesuatu. Ikut aku ke ruang kerja. Ucap pria itu singkat. Lagi-lagi, Isfara hanya bisa mengangguk. Dia bangkit dan tentu saja mengikuti pria itu. Ketika sampai di ujung lorong sebelah kiri, Alvano membuka pintu ruang kerja yang temaram namun tertata rapi. Rak buku tinggi menjulang, meja kerja besar dengan tumpukan dokumen rapi, dan sebuah sofa mengisi sisi ruangan yang lain. Duduklah. Ujar Alvano, mengambil map coklat dari atas meja dan duduk di kursi seberang wanita itu.
Isvara menuruti, hatinya mulai berdebar, takut kalau-kalau akan ada klausul rumit yang tidak bisa dia penuhi. Ini kontraknya. Ujar Alvano sambil membuka map di hadapannya dengan tenang, seolah yang mereka bicarakan hanyalah urusan bisnis biasa. Pria itu menyodorkan selembar dokumen dan sebuah pena ke arah Isvara. Isvara menerimanya dan mulai membaca cepat. Matanya menyapu baris demi baris dengan cermat. Isinya tidak rumit, bahkan terkesan adil. Tidak ada larangan keras, tidak ada ancaman. Intinya, mereka sepakat untuk tidak mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Pernikahan ini bersifat sementara dan akan berakhir dalam 1 tahun. Tidak ada keterikatan, tidak ada tuntutan. Iswara menelan ludah pelan. Ada kelegaan yang perlahan merayap di dada. Setidaknya, semuanya tidak seburuk yang dia bayangkan. Setidaknya, Alvano masih memberinya ruang untuk bernafas. 1 tahun? Gumam Iswara pelan. Alvano mengangguk sekali, tegas dan singkat, seperti biasa. Tanda tangani kalau kamu setuju. Iswara terdiam sesaat, menatap lembaran kertas di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil pena dan menandatangani dokumen di tempat yang sudah ditandai. Tangannya sedikit gemetar, tapi satu tarikan nafas cukup untuk menuntaskannya. Alvano mengambil kembali dokumen itu, menandatanganinya tanpa ragu, lalu menyelipkannya kembali ke dalam map. Pria itu berdiri sejenak, lalu mengambil map dari meja dan kembali duduk di balik kursi kerjanya. Kamu bisa kembali ke kamar. Ucap pria itu tanpa menoleh. Iswara tidak langsung bergerak, matanya masih tertuju pada pria itu, seseorang yang kini sah menjadi suaminya, tetapi terasa begitu jauh. Seolah percakapan barusan hanya urusan bisnis biasa. Tak ada pertanyaan, tak ada penjelasan, hanya satu kontrak, 1 tahun. Baik, ucap wanita itu pelan sebelum akhirnya melangkah keluar dari ruangan itu. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi ruang makan rumah Alvano. Suasananya tenang, hanya denting sendok yang sesekali menyentuh piring menjadi latar dari percakapan yang masih terasa canggung. Iswara duduk berseberangan dengan Alvano. Pandangannya sempat tertahan pada pria itu, rambutnya masih sedikit acak, basah sisa mandi. Kemeja putih yang digulung hingga siku membuatnya tampak santai tapi tetap rapi. Dan, entah kenapa, terlihat lebih menarik. Iswara cepat-cepat menunduk, meneguk air putih yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan. Kenapa jantungnya tiba-tiba berdetak lebih kencang? Aku pikir aku bisa bantu urus rumah. Ucap Iswara akhirnya, berusaha terdengar biasa. Dan juga soal kebutuhan rumah tangga, aku bisa ikut tanggung. Meskipun tidak banyak, tapi aku tetap ingin. Nggak usah. Potong Alvano tanpa mengangkat wajah dari piringnya. Rumah ini sudah diurus asisten. Kamu tidak perlu repot atau keluar uang buat hal-hal begitu. Aku nggak enak. Gumam Iswara kemudian lebih lirih. Kamu sudah banyak menolongku, dan aku nggak bisa hanya duduk diam dan membiarkan semua ini tanpa berbuat apa-apa. Alvano akhirnya menatapnya. Tatapan itu membuat Iswara seketika lupa nafasnya sendiri. Mata pria itu tajam, tapi tidak menakutkan, tenang, tapi tidak dingin, seolah bicara dengan bahasa yang tidak perlu diucapkan. Kamu di sini bukan untuk bayar utang Isvara.